Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang cara melakukan jurnal koreksi atau jurnal reklasifikasi dalam rangka mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan. Nanti akan kita sinkronkan dengan schedule utama, top dan supporting schedule-nya sampai kepada WBS dan WPL-nya. Tapi sebelum ke sana saya harus memastikan dulu bahwa WBS dan WPL, kemudian top dan supporting schedule-nya Anda sudah selesai. Maka saya akan memberikan contoh WBS dan WPL. Nanti Anda tinggal samakan dengan kertas kerja yang sudah Anda buat. Seperti itu. Nah, yang pertama ini ya daftar kertas kerjanya, penjelasannya sudah ada di sini, sudah saya bahas. Kemudian ini sudah. Nah, saya akan cek dulu WBS-nya. Nah, saya klik WBS, Anda klik juga, Anda boleh cek juga WBS yang sudah Anda buat. Nah, harusnya seperti ini. Ya, kalau tampilnya sudah seperti ini, maka WBS Anda sudah selesai. Di mana kolom keterangan sudah terisi penuh, mulai dari aset sampai terakhir, yaitu ada total kewajiban dan ekuitas. Kemudian per audit juga sudah terisi, saldo-saldonya ya, sudah terisi semua, perkalian juga sudah terisi semua. Pastikan itu sudah terisi semua. Sampai kepada per audit yang menggunakan rumus. Oke ya. Rumus kalau dia masuk dalam kelompok harta, maka bertambah di debit, berkurang di kredit. Kalau dia masuk dalam kelompok kewajiban atau utang, maka bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Kalau dia masuk dalam kelompok modal, maka bertambah di sebelah debit, bertambah sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Kecuali kalau dia prive, maka bertambah di sebelah debit, berkurang sebelah kredit. Kalau dia masuk dalam kelompok pendapatan, maka bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Kalau dia masuk dalam kelompok beban, maka bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Itu untuk rumus per audit 2020 nih, yang ini nih, yang akan kita selesaikan hari ini. Nah ya, pastikan lagi-lagi saya harus pastikan dulu kolom keterangan sudah terisi, per audit sudah terisi 2019, perkalian 2020 sudah terisi, per audit 2020 pun sudah terisi dengan rumus yang tadi sudah saya jelaskan barusan. Oke ya, bagi Anda yang lupa ini dari mana Pak, ini dari mana, ini dari mana, ya, keterangan dari mana, isiannya per audit 2019 dari mana, 2020 dari mana, ya ini sumbernya dari kertas kerja neraca pelaporan audit tahun lalu. Nah, ini sumbernya dari sini. Ini keterangan saldo 2020, saldo 2019. Itu ya, WBS, pastikan semua sudah selesai. Sampai kepada identitasnya jangan lupa, identitas kertas kerja, kliennya PT Peta, schedule-nya kertas kerja neraca, dibuat oleh, silakan tulis nama Anda, diperiksa oleh, boleh nama saya, boleh nama dosen yang bersangkutan. Indeksnya A2, dari mana Pak tahu indeks A2? Anda tinggal lihat di sini ya, kembali ke daftar kertas kerja. WBS itu indeksnya A2. Oke ya, makanya A2, tanggalnya ya Anda isi, yang penting per tahun 2020 ya, boleh tanggal 12, misalnya tanggal 1 Desember 2020, kemudian tanggal diperiksanya ya 1 atau 2 hari setelah itu, setelah tanggal pembuatan. Periodenya, ingat di penjelasan kasus periode kita yaitu tanggal 31 Desember 2020. Itu ya, pastikan WBS sudah selesai sampai identitas sudah. Nah, oh ya, saya juga mengingatkan untuk rumus ya. Untuk rumus-rumus ini harus sama semua. Misalnya ya, total aset berarti kan penjumlahan dari kas sampai perlengkapan, maka rumusnya seperti apa penjumlahan. Kemudian untuk nilai buku itu rumusnya harga perolehan dikurangi dengan akumulasi ya. Ingat ya, nilai buku itu rumusnya harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Maka total aset rumusnya adalah ini, nilai buku ditambah investasi ditambah dengan total aset lancar. Baik yang per audit 2019, per klien 2020 dan per audit 2020 itu harus menggunakan rumus. Kewajiban juga sama, total kewajiban itu rumusnya penjumlahan dari utang usaha sampai beban yang masih harus dibayar. Ya, jadi penjumlahan semua nih. Total kewajiban jangka panjang juga sama, penjumlahan, kemudian modal saham dan seterusnya juga sama. Ya, itu hasil penjumlahan. Total ekuitas itu dari modal saham ditambah dengan saldo laba. Kemudian saldo laba itu nanti bersumber dari WPL. Ya. Nah, jadi gini.
Jadi begini, untuk saldo laba nanti Anda tinggal ini saldo laba ini bersumber dari laporan neraca. Oke ya, dari laporan neraca itu nanti Anda masukkan saja 2192 kemudian 2677 itu bersumber dari WPL ya, nanti dari WPL 2677 itu sumber dari WPL. Nah, nanti total ekuitasnya Anda tinggal tambahkan saja. Nah, gitu. Total kewajiban, maka rumusnya yaitu total ekuitas ditambah dengan total kewajiban ditambah dengan total kewajiban lancar, itu adalah total kewajiban ditambah ekuitas, baik yang per audit per klien maupun yang per audit 2020 rumusnya harus sama. WBS pastikan sudah selesai. Nah, maka berikutnya yaitu WPL. Nah, WPL juga sama. Nah, ini diisi, pastikan tabel sudah seperti ini, sudah terisi semua. Kalau Anda bingung ini dari mana Pak sumbernya, yaitu kalau dari neraca maka ini dari laba rugi. Dari sini tinggal Anda salin saja ya. Salinnya mudah, tinggal Anda salin saja. Di sana ada saldo-saldonya juga sama, nah rumusnya juga sama. Tadi sudah saya jelaskan untuk periode 2020. Kalau sudah masuk ke kelompok pendapatan maka bertambah sebelah kredit, bertambah sebelah debit, begitu seterusnya sampai kepada rumus-rumusnya. Nah, tadi nih ya, laba bersih ya, laba rumusnya Anda harus lihat, Anda tinggal ikuti saja rumusnya ya. Kalau di format Excel ini sudah ada rumusnya ya, di atas ini rumus Excelnya, jadi Anda tinggal ikuti saja, tidak perlu Anda ketik ulang karena semua itu sudah berdasarkan rumus. Sampai kepada identitas, pastikan identitasnya sudah terisi, klien PD peta, kata kerja laba rugi dibuat oleh Anda tadi sama seperti tadi, indeks A3 dan seterusnya. Nah, pastikan sudah selesai. Nah, maka yang berikutnya adalah pastikan juga top schedule sudah selesai juga nih, mulai dari indeks C sampai indeks PL3, tapi nggak semua ya, ada beberapa, ada yang bisa ada yang tidak. Kita contoh saja, kita sampel saja. Sudah selesai semua ya. Kalau Anda lupa, nanti sudah saya share di video YouTube sebelumnya, sudah saya share juga ada. Nah, tinggal lihat lagi caranya. Nah, Anda pastikan juga untuk indeks C Kastraka, saya akan kasih lihat. Nah, kalau tampilan sudah seperti ini maka Anda sudah selesai membuat. Anda fokus ke tabelnya saja ya, yang ininya Anda lewatkan saja dulu, yang bawahnya Anda fokus ke tabelnya dulu. Kalau tabelnya Anda sudah terisi seperti ini maka Anda sudah betul ya. Ini dari mana Pak? Kas besar, kas kecil sampai deposito berjangka, dari neraca saldo. Nah, dari sini nih. Nah, ini nih. Nah, tinggal salin, nah ini tinggal Anda copy, masukkan ke sana, ke tempat yang tadi. Gampang ya. Tinggal salin. Saldonya juga sama, tinggal salin per kliennya berapa, per auditnya dengan rumus ya, per audit 2020. Pokoknya setiap kolom per audit 2020 itu menggunakan rumus-rumusnya yang tadi. Kalau dia masuk dalam kelompok aktiva maka bertambah sebelah debit, berkurang sebelah kredit, begitu seterusnya sampai kelompok yang terakhir, kelompok beban. Oke, per audit 2019 tinggal salin. Di bawahnya ada jumlah. Oke, jumlah ini berapa? 396. Jumlah ini berapa? 396. Jumlah ini berapa? 176. Nah, terakhir tinggal cek bener nggak nih, karena ini schedule kas ya, schedule kas schedule kas, maka Anda pastikan dulu nih bener nggak nih yang saya salin. Totalnya 396 untuk akun kas Tarakas tahun 2020 dan 176 tahun 2019. Saya ceknya di mana? Bisa di WBS Anda cek. Nah, di WBS saya buat bener nggak kas Tarakasnya 396? Oh, benar, yang 2020 kan, yang 2019 176. Berarti udah betul nih yang saya buat. Indeks C kas Tarakas itu ya. Jadi intinya adalah untuk schedule utama atau supporting schedule ini adalah rincian dari WBS dan WPL. Sekali lagi, inti dari schedule utama, top dan supporting ini adalah rincian dari WBS dan WPL yang Anda bisa lihat di dalam neraca saldo atau dari rincian nanti. Oke, nanti akan saya jelaskan lagi. Itu ya. Jadi kalau tampilan sudah seperti ini untuk schedule utama kas Tarakas maka Anda sudah selesai. Jangan lupa ke ininya, identitasnya. Ya, selesaikan juga sampai identitas, peta dan seterusnya identitasnya. Ya, bagian ini nanti akan saya jelaskan kemudian. Ya, bagian ini akan saya jelaskan kemudian setelah ini. Berikutnya indeks D-nya nggak perlu kita buat. Indeks E. Kalau indeks E tampilan tabelnya sudah seperti ini, maka Anda sudah betul, sudah tepat. Ya. Dimana indeks E itu untuk piutang, ya. Piutang itu rinciannya ada piutang usaha dan piutang lain-lain. Lihatnya di mana Pak? Bisa di neraca saldo, lihatnya bisa. Anda tinggal cari aja. Nah, saldo ada nggak di sini? Nah, ini ada kan?
Oke, rinciannya saldonya juga sama, Anda tinggal salin saja. Kemudian per audit juga sama, caranya seperti Kastara tadi menggunakan rumus per audit, Anda tinggal salin saja. Di jumlah, Anda cek jumlahnya sama nggak dengan yang di WBS. Oke, Anda cek jumlahnya sama nggak dengan yang di WBS. Kalau sama berarti Anda sudah betul tuh, ya kan? 811 864, Anda cek 811 864 811 864 sudah betul kan? Hitung lain-lainnya sekian. Anda cek saja pokoknya. Kalau sudah betul, tampaknya sudah seperti ini sampai kepada identitas, maka Anda sudah selesai indeks piutang. Berikutnya setelah indeks E tadi piutang, sekarang E1 untuk piutang usaha. Kita lihat. Nah, kalau indeks E1 piutang usaha tampilan tabelnya sudah seperti ini, maka Anda sudah betul, sudah selesai. Mulai dari PT Andalas, PT Bengkulu sampai PD Rambutan. Nah, ini dari mana Pak sumbernya? Anda lihat di dalam rincian piutang usaha. Nah, tadi dan neraca saldo sekarang dari rincian nih. Anda lihat, ada nggak rincian piutang usaha? Ada kan tuh, PT Andalas sampai PD Ram, saldonya ada ya kan, per tahun 2020 saldonya ini Anda tinggal copy, Anda salin, Anda masukin ke indeks S1 tadi piutang usaha, masukin ke sini. Selesai kan? Kemudian per auditnya penggunaan rumus tadi. Sekian. Jumlahnya 864, bener nggak nih piutang usaha 864? Ya udah kita cek. 864 bisa dari schedule utama tadi piutang usaha kan 864 tuh, betul kan, sama kan, berarti kita sudah clear untuk piutang usaha sampai identitas. Kalau tampilan piutang usaha sudah seperti ini, maka Anda sudah betul, sudah tepat gitu ya, sampai identitas. Nah, berikutnya tadi S1 sudah, sekarang persediaan. Nah, persediaan kalau schedule utama, top schedule, supporting schedule, persediaan sudah seperti ini tampilannya, maka Anda sudah betul, yaitu mulai dari premium comfort sampai super kids, saldonya sekian, 100, 100, dan 131. Ini dari mana Pak sumbernya? Ini kan persediaan ya. Persediaan itu kalau kita cari rincian persediaan itu adanya di rincian, bukan di neraca saldo ya. Rincian persediaan, nah ada nih kan premium comfort, super kids, Anda tinggal salin, copy, masukin ke persediaan tadi ya, masukin ke sini, saat perkalanya masukin, saldonya, rumusnya dimasukkan, per audit tinggal disalin dari sana tadi rincian sampai ke identitas. Kalau persediaan Anda sudah seperti tampilannya, maka Anda sudah betul. Berikutnya berkaitan dengan tadi pesan sudah, sekarang biaya dibayar di muka. Kalau biaya dibayar di muka tampilan yang sudah Anda buat seperti ini, maka Anda sudah betul, di mana ada sewa dibayar di muka, ada asuransi dibayar di muka, sampai pajak dibayar di. Saya bisa lihat di mana Pak? Anda bisa lihat di dalam neraca saldo. Nanti Anda cek neraca saldonya. Jumlahnya 2 juta sampai identitas. Kalau tampilan sudah seperti ini, ya abaikan catatan dan kesimpulannya, abaikan tabelnya sudah seperti ini. Anda fokus ke tabelnya saja, maka Anda sudah betul untuk biaya dibayar di muka. Nah, maka berikutnya tentang investasi. Investasi kalau tampilan tabel Anda sudah seperti ini, ada PT Domba Kecil dan PT Domba Putih, saldonya sekian, maka Anda sudah betul sampai identitasnya ya. Cek lagi identitasnya, jangan lupa. Saya dapat ini dari mana Pak? PT Domba Kecil. Anda tinggal cari rincian dari investasi adanya di mana. Kalau di neraca saldo nggak ada, ya berarti ada di rincian, gitu saja sederhananya. Nah, rincian, nah ini nih, manifestasi, nah ini kan ada kan, ini yang 2020, ini yang 2002, ini yang 2019 ya, ini 2019 harusnya. Nah gini, oke, 2019, ini yang 2020, ini yang 2019. Nah, tinggal masukkan ke sana tadi investasi, rincian dari investasi ya, ada di sini. Investasi, mana nih investasi, nah ini. Nah gitu ya, kalau Anda sudah betul investasinya seperti ini tampilannya sampai identitas, maka Anda sudah betul membuat schedule utama berkaitan dengan investasi. Berikutnya tentang utang usaha. Nah, kalau utang usaha maka isinya adalah PT Flora dan Yuki. Ini dari mana Pak? Anda tinggal cari saja lagi-lagi, apakah kalau neraca saldo nggak ada rincian dari utang usaha, maka Anda tinggal cari di bagian rincian. Nih, kalau di sini neraca saldo nggak ada rincian dari utang usaha, maka Anda tinggal cari di rincian. Ada nggak utang usaha? Nah ini ada, ya kan, PT Produksi. Maka tinggal salin saja dari sini kan, tinggal disalin ke bagian tadi tuh yang ini nih, utang usaha. Oke, ini tinggal disalin ke sini, saldonya sekian dan seterusnya sampai identitas ya. Jangan lupa identitas selalu diselesaikan sampai identitas, jangan cuma fokus di tabel atasnya saja, fokus juga sampai ke identitas. Tadi utang usaha sudah, sekarang utang pajak. Nah, kalau utang pajak tabel Anda sudah seperti ini, maka Anda sudah betul dari utang pajak 21, 23, 25 PPN keluaran.
saldonya per klien 697 sekian sampai 302222 jumlahnya, per auditnya pakai rumus, per 2019-nya sekian sekian sekian. Kalau tampilan sudah seperti ini, Anda berarti sudah betul. Ini dari mana Pak sumbernya? Ini dari neraca saldo kalau saya tidak salah. Ingat ya, nanti Anda cek lagi. Ini rinciannya dari neraca saldo, tinggal buat sampai kepada identitas. Ya, kalau Anda sudah sampai sini, Anda sudah oke, maka Anda sudah betul untuk membuat schedule utama utang pajak. Setelah utang pajak, maka yang terakhir yaitu schedule utama tentang beban operasional. Kita klik. Kalau schedule utama beban operasional Anda sudah sampai sini, sudah seperti ini, maka Anda sudah betul membuat schedule utama top supporting schedule berkaitan dengan beban operasional, dengan beban usaha. Ya, beban usaha atau beban operasional sama mulai dari gaji, promosi, dan sampai kepada lain-lain. Jumlahnya sekian. Ini dapatnya dari mana Pak? Ini kalau saya nggak salah ingat ada di neraca saldo. Ya, neraca saldo nih ada nih. Nah, kita buktikan dulu. Oke. Nah, ini kan gaji, promosi, kan tinggal salin saja ke sana, masukin saldonya 2019-2020. Masukin ke tadi ya sini. Nah, oke. Kalau Anda sudah seperti ini tampilannya, ya, maka Anda sudah betul mengerjakannya. Seperti itu. Oke, maka Anda sudah betul mengerjakan membuat schedule utama tentang beban usaha atau beban operasional sampai kepada identitas. Oke, pastikan itu selesai. Maka kalau sudah selesai, saya akan lanjutkan ke dalam proses jurnal koreksi di di video berikutnya. Terima kasih.